Sidibat Lolone kembali bersama Anda di Gelar Perkara. Pelaku di mata rekan kerjanya dikenal sebagai seorang yang pendiam dan ramah. Bahkan dalam lingkungan kerjanya, pelaku tidak pernah terlihat emosional dan temperamental. Meski demikian, kajian psikologi menilai salah satu faktor berubahnya emosi pelaku lantaran pelaku terbelit utang dan tak mampu menyelesaikannya. Ada orang yang sehari-hari dikenal warga sebagai sosok yang budiman, yang santun, yang penolong, yang tenang, trait-nya positif. Tetapi ternyata tiba-tiba mengejutkan semua orang bahwa orang ini mendadak sontak berubah tabiat, menjadi sedemikian agresif, brutal, sampai kemudian sampai hati mencabut nyawa orang. Inilah state-nya. State itu muncul dalam situasi-situasi tertentu. Ketika seseorang berada di bawah tekanan yang sedemikian hebat, kendali dirinya menurun sedemikian jauh, maka state-nya akan bisa muncul. Pelaku di mata tetangganya dikenal sebagai seorang yang ramah dan suka membantu. Aktivitasnya sebagai juru parkir di pasar juga tidak pernah ada masalah. Erwin, seorang juru parkir sekaligus teman kerja Edi, bercerita bahwa ia dan Edi sudah bekerja sama lebih dari 20 tahun. Bahkan jauh dari sebelum mereka bekerja sebagai juru parkir. Dengan adanya kasus pembunuhan yang menjerat teman seperjuangannya itu, Erwin mengaku kaget. Ya, saya kenal dengan Pak Edi ya cukup lama, 20 tahun lah kurang lebih, masih bujangan lah. Dari semenjak sebelum kita jadi tukang parkir ya, itu masih jadi nyari duit kuli teng-teng. Sampai sekarang saya kenal baik. Edi itu di mata Bapak gimana, Pak? Kalau di mata saya sih orangnya baik sama teman, termasuk saya dan juga orang-orang sekitar sini ya, sekitar pasar. Apa dia orangnya emosional, temperamental, apakah pernah begitu, Pak? Enggak pernah sih. Kalau buat saya sih orangnya asik-asik aja, Mbak. Asik-asik aja, ya pokoknya nggak ada punya salah gitu sama orang, apalagi sama teman baik. Bapak menyangka nggak kalau akhirnya Pak Edi melakukan hal itu? Nggak menyangka, Mbak. Kalau dia seperti itu, saya nggak menyangka. Meski dikenal sebagai sosok yang ramah dan tidak temperamental, ahli psikolog forensik Reza Indragiri menyebut bahwa sifat manusia tidak selalu hitam dan putih. Bagi mereka yang selalu bersifat baik, tidak selamanya akan selalu baik terus-menerus. Bahkan dalam kajian psikologi menyebut, manusia memiliki dua ragam kepribadian, state dan trait. Ketika kita bicara tentang kepribadian di dalam psikologi, sesungguhnya kepribadian bisa dipilah menjadi dua tipe atau dua ragam. Ragam pertama yang diistilahkan sebagai trait. Trait adalah kepribadian yang sifatnya umum, kepribadian yang hampir setiap saat tampak pada diri seseorang. Kepribadian satu ini cenderung bersifat berkesinambungan, terus-menerus, stabil. Tapi di samping ada trait, juga ada state. State menunjuk pada kepribadian yang sifatnya bisa insidental, muncul secara tiba-tiba, tidak berketerusan, tetapi munculnya bisa kapan-kapan. Jadi seseorang yang katakanlah sudah diprofilkan sebagai orang baik secara umum, berarti trait-nya adalah orang yang baik, namun pada waktu-waktu tertentu state-nya bisa muncul. State yang justru kebalikannya, yaitu kepribadian yang buruk, kepribadian yang impulsif, yang agresif, dan seterusnya. Nah, kalau kemudian pemahaman ini kita bawa ke dalam kasus Tebet, maka menurut saya tidak terlalu aneh. Ada orang yang sehari-hari dikenal warga sebagai sosok yang budiman, yang santun, yang penolong, yang tenang,
trait-nya positif, tetapi ternyata tiba-tiba mengejutkan semua orang bahwa orang ini mendadak sontak berubah tabiat menjadi sedemikian agresif, brutal sampai kemudian sampai hati mencabut nyawa orang. Inilah state-nya. Pertanyaannya, kapan gerangan state itu muncul? State itu muncul dalam situasi-situasi tertentu. Ketika seseorang berada di bawah tekanan yang sedemikian hebat, kendali dirinya menurun sedemikian jauh, maka state-nya akan bisa muncul menggantikan untuk sementara waktu trait-nya. Selain sifat manusia yang memiliki dasar impulsif, Reza juga menegaskan bahwa seseorang yang dilanda utang atau keadaan finansial yang sulit cenderung memiliki tingkat kekerasan 20 kali lipat dibanding stres yang diakibatkan faktor lainnya. Ada penelitian yang menyimpulkan bahwa ketika seseorang dilanda oleh financial stress atau stres yang berkaitan dengan masalah finansial, masalah keuangan, maka kemungkinan yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan kekerasan akan meningkat 20 kali lipat dibandingkan stres yang diakibatkan oleh faktor-faktor non-finansial. Nah, kembali ke kasus Tebet, kalau hasil penelitian itu kita terapkan, maka kita bisa prediksi, kita bisa ramalkan bahwa seseorang yang terbelit utang piutang, yang terbelit pinjol, yang terbelit tidak punya penghasilan yang memadai, tidak punya sandang pangan papan yang mencukupi, orang-orang yang tengah dilanda oleh financial stress macam ini, memang tanda petik patut untuk diwaspadai. Karena sekali lagi, potensi bagi yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan kekerasan akan meningkat sekian puluh kali lipat. Baik kekerasan terhadap orang lain, kekerasan terhadap objek selain manusia, atau bahkan kekerasan terhadap dirinya sendiri. Sementara itu, ketika pihak kepolisian menyebut bahwa apa yang dilakukan pelaku adalah pembunuhan berencana, kriminolog Yogo Trihendiarto menyebut justru perlu penyelidikan mendalam agar mendapatkan suatu fakta hukum yang lebih lengkap dan jelas. Caranya perlu diselidiki dan melalui proses pendalaman supaya nanti mendapatkan fakta-fakta hukum yang lebih lengkap dan jelas. Jadi tidak boleh langsung diambil suatu kesimpulan yang sifatnya bisa menyesatkan. Maka kemudian polisi harus melakukan proses penyidikan dan penyelidikan kepada saksi korban dan juga saksi pelaku sehingga diperoleh ya rangkaian fakta-fakta yang bisa menjelaskan mengapa kejadian pembunuhan itu bisa terjadi dengan latar belakang yang lebih lengkap, lebih jelas dan lebih terang. Apakah itu bentuk perencanaan yang sifatnya spontan, gitu ya, atau memang sudah direncanakan sejak awal? Karena kan dari kronologis yang saya baca di media adalah korban memberikan satu ungkapan secara verbal, gitu ya, bahwa pelaku punya uang tapi tidak mau membayar. Nah, itu kemudian membuat sakit hati. Lalu kemudian menjadi ada aksi, ada respon. Responnya apa ya? Tadi responnya membunuh, melakukan penusukan kepada suami dan istri tersebut. Nah, itu kemudian juga dirangkai apakah kasus-kasus tadi juga perlu diverifikasi dengan saksi mata. Tadi ada yang menyaksikan tetangga-tetangganya. Jadi memang harus lebih verifikasi sehingga bisa menyimpulkan satu kejahatan tadi adalah kasus pembunuhan berencana atau tidak rencana atau disebut dengan pembunuhan secara spontan. Yogo menjelaskan ada perbedaan antara pembunuhan berencana dan pembunuhan spontan. Yogo menyebut pembunuhan spontan biasa terjadi akibat interaksi antara pelaku dan korban yang memunculkan proses aksi-reaksi seperti adanya kalimat verbal yang tidak pantas yang berakibat pada tindakan dari pelaku yang tidak terduga hingga menyebabkan kematian. Ya, terjadi interaksi antara pelaku dengan korban, kemudian ada proses aksi dan reaksi. Jadi kalau korban memancing ya dengan kalimat-kalimat verbal yang merendahkan atau menyakitkan hati, itu biasanya pelaku langsung gelap mata atau secara tidak sadar melakukan tindakan-tindakan yang bersifat reaktif atau spontanis. Jadi memang tidak diduga sampai bahkan bisa menimbulkan kematian pada korbannya.
Itu yang disebut dengan pembunuhan secara spontan. Jadi memang tidak ada perencanaan untuk melakukan tindakan-tindakan pembunuhan, tapi pada saat itu terjadi rangsangan, kemudian memberikan respon secara spontan. Bisa sampai korban luka berat, ya, atau luka ringan, atau sampai dengan tindakan pembunuhan. Jadi kalau sudah gelap mata gitu ya, karena dendam emosional yang sangat tinggi pada saat itu menyebabkan seseorang menjadi meregang nyawa akibat perilaku yang dilontarkan. Kebanyakan kasus ini adalah perilaku-perilaku yang sifatnya verbal dengan ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat yang merendahkan dari pelaku tadi. Tapi kalau yang direncanakan tentunya akan berbeda. Ada atau tidak adanya respon ya secara spontan tadi dari korban yang memberikan aksi dan rangsangan kepada pelaku, dia sudah menyiapkan gitu. Jadi sudah ada perencanaan. Apakah korbannya lengah gitu ya? Apakah korbannya kemudian ditarget pada saat sepi, tidak ada tetangga yang menyaksikan dan sebagainya? Bagaimana motif dan tindakan yang akan dilakukan itu sudah direncanakan dengan baik. Apakah dengan diracun? Apakah dengan menggunakan alat? Itu baru disebut dengan pembunuhan berencana. Hati-hati dengan berhutang dan dihutang. Karena hal tersebut dapat mengubah seorang kenalan menjadi seseorang yang sebatas bertemu di meja pengadilan. Edi mungkin memiliki rasa penyesalan, tetapi nyawa yang sudah hilang tidak dapat digantikan. Pihak kepolisian kini menjerat Edi dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dengan itu, Edi terancam di penjara seumur hidup atau hukuman mati. Karima Anissa, Harin Rizkiyah, Kompas TV, Jakarta.